Don't forget to like and subscribe. Thank you. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu impuls ya, yang bagian kedua mengenai impuls. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Kira-kira persamaan dari ketiga gambar ini apa? Ini gambar 1, yang ini gambar 2, dan ini gambar 3. Nah, kira-kira persamaan dari ketiga gambar ini apa? Persamaan dari ketiga gambar ini yang pertama ada gaya luar. Gaya luar ini berupa gaya dari tendangan kaki dari Cristiano Ronaldo ini. Baik yang pecinta sepak bola pasti tahu ya, karena Cristiano Ronaldo. Nah, adanya gaya luar yang diberikan oleh kaki ini terhadap bola ini ya. Jadi ada gaya luar. Gaya itu kan simbolnya F ya. Jadi ada gaya luar atau ada F. Lalu untuk pada gambar kedua, misalkan ada pemain bola tenis seperti ini, ya. Nah, ada juga gaya luar yang diberikan dari dorongan tangan. Dari dorongan tangan ini ke bola ini, ya. Tetapi di sini dia menggunakan tools atau benda, yaitu raket ini ya. Nah, tetapi secara teori ada gaya luar yang diberikan terhadap bola ini. Oke, sehingga bola ini bergerak. Sama seperti ini, ada gaya luar yaitu tendangan kaki sehingga bola ini dapat bergerak. Nah, untuk yang ketiga ini ada juga gaya luar dari dorongan tangan. Dorongan tangan atlet karate ini ya memberikan gaya luar terhadap suatu benda sehingga benda itu dapat bergerak ya. Jadi impuls itu berpengaruh terhadap gaya. Jadi yang mempengaruhi impuls itu ada gaya luar. Jadi ada F. Nah, selain F kira-kira apa lagi nih? Nah, kita ganti dulu warnanya ya. Nah, selain F itu ada gaya apa saja? Kira-kira dari ketiga gambar ini waktu yang diperlukan untuk mereka melakukan gaya itu kira-kira kira-kira cepat atau lambat. Nah, kira-kira ini waktu ketika dia menendang bola ini membutuhkan waktu berapa detik? Ini juga ketika dia mendorong bola kira-kira membutuhkan waktu berapa detik, dan ketika dia mematahkan ini semua kira-kira membutuhkan waktu berapa detik. Kesimpulan dari ketiga gambar ini tentunya memiliki waktu yang sangat singkat ya. Jadi dia misalkan saja cuma 1 detik atau bahkan lebih kurang dari 1 detik atau lebih kurang dari 1 second. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam peristiwa ini ketika dia memberikan gaya luar itu sangat singkat. Jadi selain faktor gaya luar ada juga faktor berupa delta T atau waktu tempuh yang sangat singkat. Oke, jadi ada waktu yang diperlukan untuk melakukan gaya ini di mana waktunya ini sangat singkat. Waktu tertentu yang sangat cepat atau sangat singkat. Jadi itu yang disebut dengan impuls. Nah, cobalah kalian tendang sebuah bola yang sedang diam. Walaupun kontak antara kaki Anda dan bola hanya sesaat, ya. Jadi kontak antara kaki dan bola ini hanya sesaat. Delta T-nya itu hanya sesaat. Namun bola dapat bergerak dengan kecepatan tertentu. Dalam pengertian momentum dikatakan bahwa pada bola terjadi perubahan momentum ya akibat adanya gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu, sehingga dapat kita simpulkan kalau impuls itu adalah perubahan
momentum, ya, atau bisa kita tuliskan dengan delta P. Delta ini kan perubahan ya. Ya. Kalau delta itu kan perubahan atau selisih ya istilahnya. Nah, kalau P ini merupakan momentum. Oke, jadi impuls dapat dikatakan juga sebagai perubahan dari momentum. Kenapa? Karena adanya gaya luar sebesar F dalam selang waktu tertentu atau F dikali dengan delta T. Nah, inilah yang merupakan rumus atau persamaan dari impuls. Nah, jadi ketika momentum suatu benda berubah, besaran yang baru muncul. Besaran itu yang disebut sebagai impuls ya. Ini impuls. Impuls menunjukkan perubahan momentum pada suatu benda. Ketika momentum berubah, besaran yang berubah tentunya adalah kecepatan. Kenapa bisa ketika momentum itu berubah, perubahan momentum begini. Nah, yang berubah itu adalah kecepatannya, kecuali dia menggunakan benda yang berbeda, dua benda berbeda. Selama yang digunakan cuma satu benda saja, berarti dia hanya mengalami perubahan kecepatan. Dari kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Masanya ini tetap sama. Kenapa? Karena massa setiap benda, jadi massa setiap benda itu sama. Oke? Massa setiap benda itu sama. Jadi perubahan momentum bisa kita tuliskan sebagai M dalam kurung P2 dikurang P1. Jadi persamaan impuls itu ada dua. Yang pertama yang ini dan yang kedua ini. Jadi persamaan impuls bisa didapatkan dengan cara ada gaya luar dikalikan dengan delta T atau selang waktu dalam second. Atau bisa juga kita mencari impuls dengan perubahan momentum. Ya, nanti tergantung dari soal atau pertanyaan menggunakan yang ini persamaan 1 atau persamaan 2.